3012-3014, ketika Dev dan yang lainnya mendengar suara seseorang dari luar gubuk jerami, mereka semua orang bergegas keluar dari gubuk jerami. Di depan pintu gubuk mereka melihat Yuan Bao berdiri mematung di sana, dan di depannya, seorang lelaki tua yang terlihat persis seperti iblis tua sedang menatapnya. Yuan Bao mengira iblis tua telah mengejarnya sampai kemari, jadi dia tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak sanggup berteriak karena ketakutan. Hanya saja dia merasakan aura lelaki tua itu berbeda dengan iblis tua, dan juga lelaki tua ini tidak memiliki perasaan agresif seperti iblis tua. Ini membuat Yuan Bao sedikit merasa tenang saat ini. Dan ketika yang lain melihat lelaki tua itu, mereka semua juga terkejut. Sama halnya Denagan Yuan Bao, mereka semua mengira iblis tua telah datang. Hanya Dev yang menjadi bersemangat saat melihat lelaki tua itu. Dev langsung berlari dengan cepat menghampirinya. Senior, Dev dengan gembira berlari ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu memandang Dev, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan serakah, aku sudah menyuruhmu untuk jangan maju. Lelaki tua itu bertanya pada Dev. Dev sedikit malu, dan kemudian berkata dengan jujur. Senior, aku perlu menemukan pil jiwa es untuk menyelamatkan seorang teman, jadi aku harus maju. Jika kamu kehilangan nyawamu, semua usahamu akan sia-sia. Kamu sebaiknya tidak berusaha membuat gaun pengantin untuk orang lain. Jika bukan karena kamu kemari, tanah harta karun ini akan runtuh sepenuhnya dalam beberapa tahun ke depan, dan semua akan menghilang selamanya. Tapi sekarang, kamu juga menyebabkan masalah besar di sini. Pria tua itu menghela nafas, dengan kekhawatiran yang tak terlukiskan di wajahnya. Senior, mengapa kultivator yang mati ada tetap berada di sini? Dan mengapa kekuatan kultivasi mereka juga tidak menghilang, tetapi berubah menjadi cahaya putih dan tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan? Apa yang terjadi? Dev bertanya dengan sangat bingung. Karena kamu telah menemukan tempat ini, mungkin ini sudah kehendak Tuhan, ikutlah denganku sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman ngarai. Melihat ini, Dev dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat melihat lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, semua orang sepertinya telah memasuki dunia lain, dan dunia ini penuh dengan suasana yang suram dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, tidak tahu kemana lelaki tua itu membawa mereka. Dev juga menemukan bahwa dunia ini seperti penjara, mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menyebarkan kesadaran ilahi mereka untuk menyelidiki keadaan sekitar. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan paling primitif untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Setiap ruang yang kamu lihat di sini tidak nyata, jadi ketika para kultivator itu mati, kekuatan mereka tidak akan hilang ke langit dan bumi yang luas seperti di luar tempat ini, dan kekuatan para kultivator yang mati itu telah dikendalikan oleh saudaraku, dia menyerapnya dengan menggunakan pil jiwa es. Setelah pil jiwa es menyerap kekuatan yang cukup, pil itu akan berubah menjadi mutiara putih, dan kamu dapat menggunakan gumpalan sisa jiwa yang terkandung di dalamnya untuk membentuk kembali tubuh fisik seseorang. Meskipun efeknya akan membuatnya kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi pil itu setara dengan tubuh yang terlahir kembali. Kalian yang disebut pemburu harta karun, sebenarnya hanyalah sekumpulan sumber jiwa. Dev tidak terlalu terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu, karena dia sudah menebak beberapa poin pentingnya. Senior, karena kamu tahu bahwa adik laki-lakimu ingin membentuk kembali tubuhnya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak mengambil pil jiwa es itu dan membentuk kembali tubuhmu? Tanya Dev bingung, bagaimanapun, mereka berdua hanyalah sisa-sisa jiwa, dan mereka masih berada di wilayah yang sama. Seharusnya leluhur klan pemurnian tubuh kuno dapat sepenuhnya bersaing untuk memperebutkan pil jiwa es dan membentuk kembali tubuh fisik mereka. Aku yang memberinya pil jiwa es itu, karena aku juga yakin bahwa bahkan jika dia mendapatkan pil jiwa es, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuhnya. Aku mengira itu tidak akan bocor ke dunia luar, dan orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno tidak akan pernah datang ke tempat ini dalam 100 tahun lagi. Setelah itu sisa jiwa kita akan mencapai batasnya, dan tempat ini akan runtuh dan menghilang selamanya. Sayang sekali informasi tentang pil jiwa es bocor ke dunia luar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil berjalan, wajahnya penuh penyesalan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Dev semakin bingung, karena dia juga mendapatkan dukungan dari patriark klan pemurnian tubuh kuno dalam pencarian harta karun ini. Lagi pula, jika informasi ini tidak boleh dibocorkan, mengapa patriark klan pemurnian tubuh kuno menyebarkan berita tentang tanah harta karun ini? Dia bahkan memberikan kunci harta yang sebenarnya pada Dev. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa patriark klan pemurnian tubuh kuno ingin membiarkan Dev menemukan harta yang sebenarnya.
Sedangkan untuk pil jiwa es, putri dari Kabupaten Jialing juga ingin Dev untuk mendapatkannya pil jiwa es itu. Dev sedang memikirkan ini dengan keras, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya jatuh ke dalam jebakan besar selangkah demi selangkah. Putri dari Kabupaten Jialing, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, dan Gao Qiqiang dari keluarga Gao. Pada saat itu, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa tujuan mendedikasikan tanah harta adalah untuk menyebabkan kekacauan di ujung utara dan menghalangi Gao Qiqiang yang terus melanggar batas wilayah dan sumber daya klan pelatihan tubuh kuno. Tapi ketika Dev tinggal di tempat keluarga Gao, dia menemukan bahwa keluarga Gao tampaknya tidak kejam terhadap klan pemurnian tubuh kuno seperti yang mereka katakan, dan klan pemurnian tubuh kuno ini bahkan sepertinya mengikuti keluarga Gao, atau setidaknya mereka mempunyai semacam hubungan. Sementara manfaat dari pil jiwa es ini dapat membentuk kembali tubuh, dan putri dari Kabupaten Jialing pasti ingin menggunakan pil jiwa es ini untuk memulihkan tubuhnya kembali. Tapi pil jiwa es ini, dan tempat harta karun ini yang sangat rahasia, bagaimana putri dari Kabupaten Jialing mengetahuinya? Dan bagaimana dia bisa memiliki setengah dari tablet giok itu, lalu membentuk kunci harta karun yang nyata? Apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pemurnian tubuh kuno? Bagaimana dia tahu tentang pil jiwa es ada di harta karun itu? Dan untuk keluarga Gao, peran apa yang dimainkannya di sini? Dev sedikit linglung, benar-benar linglung. Senior, karena klan pemurnian tubuh kuno memiliki hubungan dengan Anda, mengapa tanah harta karun ini masih bisa tersebar pada akhirnya? Tanya Dev, lelaki tua itu tampak tak berdaya dan berkata, tak perlu ada yang ditanyakan tentang itu, ketika kamu masuk dengan membawa kunci giok, aku sudah tahu bahwa apa yang seharusnya terjadi, tetap akan terjadi. Pasti ada godaan untuk menyebarkan rahasia ini, kamu datang untuk mengambil pil jiwa es, mungkinkah seseorang dari klan pemurnian tubuh kunoku menyebutkannya kepadamu? Karena hanya ada beberapa orang dari klan pemurnian tubuh kuno yang tahu tentang ini, dan mereka pasti anggota klan dengan posisi yang tidak rendah. Hanya mereka yang memiliki level senior yang dapat mengetahui bahwa ada pil jiwa es di tempat ini. Yang memberitahuku tentang ini adalah seorang wanita, dan dia bukan dari klan pemurnian tubuh kuno. Kita bertaruh, jika aku mendapatkan pil jiwa es, dia akan membantu menyembuhkan penyakit temanku, jadi aku membantunya mendapatkan pil jiwa es ini. Kata Dev dengan jujur, sampai saat ini, Dev tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Wanita pria tua itu mengerutkan kening. Dev tidak tahu apakah putri Kabupaten Jialing terkait dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Dev mengobrol dan berjalan dengan lelaki tua itu untuk waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba sebuah istana muncul di depan mereka. Saat melihat istana ini, semua orang terpana, bahkan Dev mengerutkan kening, ekspresinya menjadi tegang. Karena istana ini sama persis dengan istana tempat Dev dan yang lainnya bertemu dengan iblis tua saat mereka pertama kali masuk. Melihat ekspresi semua orang, lelaki tua itu tersenyum dan bisa menebak apa yang mereka alami sebelumnya. Apakah kalian takut ketika melihat tempat ini? Pria tua itu berkata dengan senyum tipis. Dev tidak berbicara, tapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskannya. Semua orang melihat lelaki tua itu melangkah maju, dan dengan lembut membuka pintu tembaga yang tinggi, dan kemudian masuk ke dalam. Melihat lelaki tua itu masuk, Dev menggigit giginya dan mengikutinya masuk. Yang lain menatap kosong, tetapi tidak ada yang berani masuk. Mereka tidak ingin kembali memasuki tempat itu lagi, adegan pertempuran sebelumnya masih ada di pikiran mereka. Saat semua orang ragu-ragu, pintu tiba-tiba tertutup. Tuan Dev, Ji Yun dan Lao Sun bergegas dan mendorong pintu dengan keras, tetapi mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Melihat pintu yang tertutup, Dev juga tiba-tiba menjadi gugup. Dev memandang pria tua di depannya dengan hati-hati. Dia benar-benar takut pria ini tiba-tiba menjadi iblis tua. Jangan takut, meskipun aku tahu apa yang telah kamu lalui, dunia ini tidak terbatas pada saudaraku. Dia tidak akan pernah datang ke sini, karena ini adalah istanaku. Aku di sini untuk menunggu jiwa yang tersisa menghilang saat dunia runtuh. Melihat tatapan ketakutan Dev, lelaki tua itu tersenyum dan menjelaskan. Senior, untuk apa kamu membawaku ke sini? Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja untuk mencegah adikku membentuk kembali tubuhnya, jangan biarkan dia dibangkitkan. Kata lelaki tua itu, kalau begitu kita akan mengatasinya bersama, dan kemudian kamu berurusan dengan iblis tua itu, sementara aku akan merebut pil jiwa es itu, bagaimana menurutmu? Dev tidak mengerti mengapa masalah sesederhana itu bisa begitu misterius. Kamu tahu bahwa kekuatan adik laki-lakiku sangat berkurang ketika dia meninggalkan altar. Apa kamu tidak berpikir bahwa kekuatanku juga akan melemah ketika aku meninggalkan daerahku?
Tanya lelaki tua itu. Ini, Dev kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku akan menunggumu di depan, selama kamu lewat sini, kamu akan melihat dunia yang berbeda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, hanya Dev yang tinggal di aula redup ini. Dev meliriknya, dan menemukan bahwa aula utama ditopang oleh beberapa pilar, dan bagian depannya kosong, dan tidak ada gerbang cahaya seperti di awal. Dev berpikir sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa berjalan menuju tempat gelap di depannya. Kedalaman yang gelap membuat Dev sedikit gelisah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan menuju kedalaman istana. Dev mengambil beberapa langkah ke depan, dan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya di sini. Selain itu, ada paksaan langit dan bumi dari area sekitarnya, dan paksaan itu terus-menerus menekan ke arah Dev. Ini membuat Dev merasa sangat berat setiap kali dia melangkah maju. Dev perlu menggunakan kekuatan tubuhnya yang paling primitif untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Segera, dahi Dev sudah dipenuhi keringat, dan setiap langkah yang diambilnya membutuhkan kekuatan besar. Dev melihat batu biru di bawah kakinya, setiap langkah yang diambilnya akan menghancurkan batu yang diinjaknya berkeping-keping. Mungkinkah ini ujian bagiku, dan akan ada hal-hal baik yang menungguku di depan sana? Hati Dev bergerak sedikit, lalu dia mengertakkan gigi dan terus berjalan maju. Di aula yang remang-remang, paksaan dari lingkungan sekitar terus meningkat, dan sepertinya jalan di depan semakin tak berujung. Di bawah paksaan seperti itu, mantra dan senjata sihir apapun tidak berguna, jadi Dev hanya dapat mengandalkan kekuatan dan keinginan tubuh murninya untuk melawan. Pakaian Dev telah basah oleh keringat, dan pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang melihat dunia di depannya bergerak maju. Setiap langkah yang diambilnya seperti langkah hidup dan mati. Plop, tiba-tiba, lutut Dev lemas dan dia tergeletak di tanah. Dev terengah-engah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berjuang untuk bangun lagi. Dev berjalan maju selangkah demi selangkah lagi, dan ruang gelap di depannya berangsur-angsur menjadi lebih terang. Sosok lelaki tua itu telah muncul lagi di depannya. Pria tua itu memandang Dev dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Melihat lelaki tua itu muncul, Dev tahu bahwa dia akan berhasil, jadi dia mendapatkan lebih banyak kekuatan dari semangatnya. Pada akhirnya, Dev berhasil berjalan sampai di depan lelaki tua itu. Bas, saat dia mengambil langkah terakhir, paksaan itu menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Dev merasakan tubuhnya kembali rileks, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Awalnya, dia telah melawan paksaan dengan sekuat tenaga. Sekarang paksaan itu tiba-tiba menghilang. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia langsung jatuh karena kelelahan. Pria tua itu memandang Dev, dan mengangguk puas. Tubuhmu memang kuat, kamu layak menjadi naga asli dan tubuh emas. Tampaknya muridku yang tidak berbakti cukup pandai dalam memilih kandidat. Pria tua itu sangat puas dengan tubuh Dev. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Dev memiliki kunci harta karun adalah karena itu dipilih oleh patriark dari klan pemurnian tubuh kuno.